Gelandang asal Argentina, Luciano Goycochea, siap memberikan yang terbaik saat Persib Bandung menjamu Lion City dalam laga perdana grup G ACL II. Pemain yang akrab disapa Lucho ini menyadari pertandingan ini tidak akan mudah. Menurutnya, wakil Singapura itu memiliki skuad berkualitas dengan pengalaman di level Asia. Namun, ia menegaskan Persib harus percaya diri karena bermain di kandang sendiri. Sama seperti yang pelatih sampaikan, ini akan jadi pertandingan yang sulit. Mereka memiliki pemain bagus, pemain berkualitas dan berpengalaman tampil dalam kompetisi ini. Tapi kami adalah Persib, tim besar, bermain di kandang dan berusaha memainkan permainan yang bagus. Kami harap kami bisa mendapatkan 3 poin. Sejak awal kedatangan ke Bandung, pemain bernomor punggung 8 ini mengaku memiliki ambisi besar tampil di kompetisi Asia. Itulah yang membuat laga melawan Lion City terasa spesial baginya. Sangat antusias untuk bermain. Ketika saya datang ke sini, saya berkata tujuan saya adalah bermain di Liga Champions. Jadi saya senang, tapi kami harus bisa meraih hasil positif. Mereka punya pemain top di setiap lini, jadi kami harus sangat fokus. Fokus menjadi kunci untuk melewati fase grup yang juga diisi tim kuat seperti Bangkok United dan Selangor FA. Kami menatapnya laga demi laga. Nanti adalah yang pertama, kami harus sangat fokus. Saya harap kami bisa meraih 3 poin. Mengenai kondisi cuaca yang kerap berubah di Bandung, Lucho menegaskan hal itu bukan masalah. Saya tidak tahu soal cuaca nanti, tapi itu tidak menjadi masalah bagi kami. Baik panas, hujan, atau lembab, sama saja. Yang saya inginkan hanya 3 poin tuntasnya. Legenda sepak bola Singapura, Haris Harun, akan membela Lion City saat menghadapi Persib Bandung dalam ajang ACL II. Haris Harun menjadi pemain lokal Singapura yang paling berpengalaman di kancah Asia. Sebelumnya, pemain 34 tahun ini pernah sukses bersama klub raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim, langganan tampil di kompetisi Asia. Harun tidak sabar untuk kembali ke kompetisi ACL II usai membawa Lion City ke partai final di musim lalu. Kami antusias untuk memulai perjalanan kompetisi Asia musim ini. Menurut saya, kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan kami menatap ke depan, terutama untuk pertandingan melawan Persib. Musim lalu, Lion City bisa mencuri 1 poin di markas Persib di Stadion Sijalak Harupat. Namun kali ini tantangan berbeda karena Persib mengubah skuadnya jauh lebih baik daripada musim lalu. Tantangan besar bermain di sini. Musim lalu kami menahan mereka pada fase grup dan menjadi tantangan berat bagi kami. Kami sudah siap dan menantikan pertandingan ini. Tekanan supporter tuan rumah Persib diprediksi akan menggema di laga nanti. Atmosfer seperti itu tidak membuat Haris gentar. Justru sebaliknya, euforia seperti demikian bisa membuat pesepak bola terlecut untuk membungkam tekanan yang datang. Tentunya atmosfer yang luar biasa dan sebagai pesepak bola, saya merasa senang dengan suasana yang seperti ini. Atmosfer yang bagus dan pelatih sudah katakan bahwa sebagai tim kami harus mengerahkan kemampuan terbaik. Kami melihat ke depan meskipun akan sulit. Kami suka tantangan ini tuntasnya. Pelantikan Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora menyisakan pertanyaan soal nasib posisi Ketua PSSI dan Menteri BUMN. Seusai pelantikan sebagai Menpora pada Rabu 17 September, Erick Thohir mengaku masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI meski ia sudah berstatus sebagai Menpora. Menurutnya, jabatan menteri bukan halangan untuk memimpin PSSI. Hari ini masih Ketua Umum PSSI,
Karena kalau kita lihat sebelumnya, kan saya waktu Menteri BUMN statusnya juga sah. Posisi Erick Thohir di Ketua PSSI menjadi pertanyaan karena ada sejumlah praktik di mana pejabat Kemenpora tidak rangkap jabatan dengan Federasi Olahraga, termasuk PSSI. Contohnya pada 2023 lalu, Zainuddin Amali memilih mundur dari Menpora setelah terpilih sebagai Wakil Ketua PSSI. Mengenai hal tersebut, Erick menyerahkan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI kepada Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Kita tunggu surat dari FIFA seperti apa. Saya tidak mau mendahului karena FIFA punya statuta dan aturan sendiri. Dia juga mengungkapkan akan melaporkan soal perubahan jabatannya kepada FIFA. Yang pasti kita akan lapor ke FIFA seperti apa, nanti kita tunggu laporan dari sana tuntasnya. Persib Bandung bakal menjalani laga pembuka grup G ACL2 menghadapi Lion City di Stadion GBLA. Laga akan digelar pada Kamis 18 September malam nanti, kick-off pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Laga Persib menghadapi Lion City sendiri akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi RCTI. Pihak kepolisian pun bersiap mengawal jalannya laga tersebut. Kasat Lantas Polrestabes Bandung, AKBP Wahyu Prista Utama, mengatakan ada sekitar 2.000 personil gabungan yang diturunkan baik dari Polri, TNI, Satpol PP, serta instansi Pemkot Bandung. Atas petunjuk pemerintah dan arahan dari Bapak Kapolrestabes Bandung, dalam apelnya tadi juga menyampaikan bahwa nanti kekuatan yang akan diterjunkan gabungan total semua dari personil Polrestabes Bandung sekitar 2.000-an personil. Ia menjelaskan pengamanan difokuskan di lingkungan Stadion GBLA mulai zona 1 hingga zona 4. Para personil gabungan ditempatkan di titik-titik tersebut mengecek para supporter yang datang, termasuk gelang tiket serta barang-barang yang dibawa ke stadion. Wahyu menyebutkan bila kemudian ditemukan barang yang dilarang dibawa masuk ke stadion, petugas akan mengamankan barang tersebut dan membawa penonton untuk diarahkan kepada panitia pelaksana. Apakah nanti dia diizinkan masuk atau tidak? Jadi, bukan kami yang menentukan tuntasnya.